seperti yang saya contohkan tadi, ketika ada pemberian dari Allah, pasti Allah melantarkan sebabnya. Bergantung kepengen pinter, pasti harus ada usahanya. Sebab tidak mutlak menentok terus bergantung sama takdir Allah, mengharapkan takdir Allah. Jadi harus ada usahanya, ikhtiarnya juga ada, doanya juga harus ada. Setelah itu baru manusia bergantung sepenuhnya dengan takdir dan ketetapan Allah, karena semua yang terjadi pada kehidupan manusia, yaitu takdir manusia, adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada pertanyaan selanjutnya, yaitu aliran moderat dalam Islam adalah ahlu sunnah wal jamaah, berkeyakinan bahwa Allah telah menetapkan ketentuan dan takdir. Apakah takdir bisa diubah dengan doa? Seperti apabila seseorang tidak berdoa, maka takdirnya akan seperti itu saja. Apabila seseorang memanjatkan doa, takdir akan dijalani dengan mudah. Pertanyaan kemana udah kabeh. Jadi ini berdoa apakah bisa merubah takdir, atau berdoa itu hanya sia-sia saja? Di Quran sudah ada dawuhipun Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah maka akan aku kabulkan. Apakah penting berdoa itu untuk bisa merubah takdir? Penting sekali. Doa bukan berarti bisa merubah takdir. Ketika orang misalnya lagi ada masalah atau punya cita-cita, terus manusia itu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang penyelesaian masalah atau keturutan cita-citanya. Hasil akhir setelah berdoa benar, masalah pada manusia itu hilang dan cita-citanya itu tercapai. Ketika sudah seperti itu, pertanyaannya, siapa yang merubah takdir tadi? Apakah doa manusia atau ketentuan Allah? Doa bisa merubah takdir itu pun dari ketentuan Allah, dari ayat tadi, ud'uni astajib lakum, berdoalah maka akan aku kabulkan. Jadi semuanya bukan karena doa, tapi doa itu penting. Sebab itu dawuh untuk bisa merealisasikan dawuhipun Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah maka akan aku. Tapi sepenuhnya yang merubah takdir hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu udah kapan enggak? Betulannya belum sahnya terus. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu, jika berbicara mengenai takdir, di dalam kehidupan ini manusia hidup dengan takdir yang dikaitkan dengan berbagai nasib yang mereka jalani. Nasib sendiri terdapat dua kemungkinan, yaitu ada nasib baik dan buruk. Untuk itu bagaimana seharusnya seorang muslim dalam menyikapi sebuah takdir yang telah ditetapkan untuknya, baik itu nasib baik atau buruk? Sikap seorang muslim menyikapi nasib atau takdir, baik nasib itu baik atau buruk. Cara sikap yang paling tepat adalah mensyukurinya nasib tersebut, bah nasib itu baik ataupun buruk. Bersyukur itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama dengan lisan qauliyah, yang kedua dengan perbuatan, yaitu tindakan awaliyah, yang ketiga dengan arkan, hati yang mantap atas ketetapan Allah. Nah, bagaimana cara mensyukuri hal yang baik dan hal yang buruk? Kan cara mensyukurinya,
Jadi kadang wong bisa berkata piye nek entuk takdir apik utawa elek wis disyukuri wae, tapi cara mensyukurnya yang keliru. Nah, cara mensyukuri ketetapan Allah atau nasib yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu berbeda-beda. Ketika mensyukuri nasib yang baik bagaimana, ketika mensyukuri nasib yang jelek bagaimana. Tentunya ketika mendapatkan sesuatu hal-hal yang baik, pertama hati kita harus merasa senang, merasa bersyukur, merasa mantap bahwa itu semuanya adalah kasih sayang dari Allah. Itu secara qalbiyah atau keyakinan hati. Secara lisannya biasa alhamdulillah disyukuri. Secara perbuatannya kebaikan itu manusia harus bisa mengolah, terutama seorang muslim harus bisa mengolah bagaimana kenikmatan atau nasib yang diberikan Allah yang baik itu bisa dirubah menjadi ibadah. Jadi, pemberian nasib dari Allah yang baik itu bisa bernilai ibadah bagaimana. Maksudnya ibadah di mana? Karena semua manusia diutus, diciptakan oleh Allah hanya untuk ibadah. Baik ibadah itu mahdoh atau ghairu mahdoh. Baik yang bersifat ubudiyah seperti sholat misalnya, atau hal-hal yang muamalah ghairu mahdoh seperti bekerja dan lain sebagainya. Jadi sesuatu takdir Allah, cara menyikapi yang baik harus dengan bersyukur dengan cara tersendiri itu. Bersyukur kepada nasib yang diberikan Allah yang bersifat buruk, seperti halnya orang tersebut mendapatkan ujian, apapun bentuknya ujian, besar kecil pun apapun ujian, itu harus disyukuri. Nah, bagaimana cara mensyukuri hal-hal yang atau nasib sing kita elek itu piye carane? Soale kok sampeyan lagi pegat pacare. Mensyukurine piye? Misalnya sampeyan lagi gawe skripsi direvisi wae terus. Kepiye cara bersyukure? Bahwa wayahe bayar kuliah pandangan duit itu semau nasib sing apa. Nah, cara bersyukurnya sendiri sama sebenarnya hampir sama, hanya saja di situ ada nilai kesabaran, keikhlasan bahwa apapun ciptaan dari Allah, apapun yang diciptakan oleh Allah untuk manusia semuanya ada manfaatnya, semuanya mengandung hikmahnya. Bersyukurnya bagaimana? Pertama, jangan mengeluh, jangan putus asa, jangan bersuudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengambil hikmah dari hal-hal yang buruk tadi. Hikmah itu apa? Sesuatu kebaikan yang timbul dari sesuatu yang buruk yang bisa kita ambil. Contohnya, ketika sampean membuat makalah atau membuat bahasa sampean kan skripsi lah di akhir, terus pasti harapan semua mahasiswa sekali membuat yo nek iso yo langsung di ACC gitu kan. Tapi ketika kok tidak di ACC, bahkan direvisi beberapa revisi tetap ada kesalahannya. Bahkan jatai itu sudah masih 2 tahun lagi sudah sebabnya kok skripsinya perlu revisi. Bersyukurnya jangan putus asa. Kedua, mengambil hikmah tadi. Oh iya, berarti hikmah itu kebaikan yang ada dalam suatu nasib yang buruk. Berarti nek aku direvisi terus, justru kesempatan saya belajar itu semakin panjang, ilmu yang saya dapatkan semakin panjang. Kuliah 4 tahun dengan kuliah 6 tahun kira-kira
cara logika mawon ilmune niku akeh sing diulangke sing 4 tahun atau sing 6 tahun. Sing 6 tahun pasti itu. Sebenarnya hal-hal dakwah lah. Hal dakwah seperti saya umpamanya. Secara Kang Santri berdakwah misalnya kepada masyarakat di sekitarnya. Ada nasib baik, ada nasib yang buruk. Ketika mendapatkan nasib yang baik, seperti misalnya masyarakat ketika diberi nasihat, diberi ajakan langsung ikut, mudah dijak ikut. Ada kalanya belas ra gelem melu, dijak didawai kaya ngopo, diajak apik ora gelem melu. Ana kalane gelem melu ning gampek, kadang semangat melu, kadang ya ora. Nah, ketika ada yang baik seperti itu disyukuri bagaimana. Nah, ketika ada yang buruk yang saya bahas nih, ketika yang buruk misalnya kok jamaah dijak, masyarakat dijak apik, dijak sholat jamaah bareng-bareng, dijak ngaji bareng-bareng, gak enak sing gelem. Ya diambil hikmahnya saja. Hikmahnya apa? Justru mereka membuat peluang kita untuk dakwah, memberikan kesempatan kita untuk dakwah. Wah iya, apa masyarakat angel-angel kesempatanku dakwah malah akeh. Nek masyarakat do manut kabeh, engko malah gak entuk kesempatan dakwah. Ganjarane luwih akeh. Timbangane sing kabeh do manut, sekali dikandani manut kabeh ya wis dakwah kuwi tok. Tapi nek ketika gak manut didakwahi terus untuk ganjaran, iki gak dikandani sesuk dipandene untuk ganjarane. Sesuk gak gelem dipandene untuk ganjaran. Jadi mengambil hikmah daripada suatu nasib yang buruk. Cara menyikapi, intinya dari awal dari akhir, cara mensikapi nasib yang baik ataupun buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya seorang muslim yang baik itu adalah bersyukur dengan 3 pos tadi, dengan cara sendiri-sendiri. Itu kurang lebihnya, mohon maaf. Amen.